Selamat pagi Sobat Sehat, jumpa lagi di podcast Rumah Sakit USU yang tentunya selalu memberikan informasi kesehatan yang terupdate bersama Rumah Sakit USU, Quality, Safety, and Friendly. Perkenalkan, saya Mirza Hasibuan yang akan menjadi host pada sesi ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik yang sangat keren, yaitu konsultasi ke psikiater, siapa takut? Yuk hapus stigma. Yuk kita bahas bersama narasumber sekaligus psikiater kebanggaan Rumah Sakit USU, yaitu Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, yang sering kita panggil dengan panggilan kesayangan, yaitu Prof. Michi. Selamat pagi Prof. Michi. Pagi Mirza. Gimana kabarnya nih Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Tambah hari tambah keren aja nih Prof. Wah Mirza juga Terima tambah kasih keren, Prof. ya. Mungkin Sobat Sehat ada nih yang masih belum tahu apa itu beda psikiater, apa itu psikiatri, atau mungkin sudah tahu ya Prof, tapi barangkali enggan untuk datang berkonsultasi ke psikiatri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof. Iya, jadi mungkin sedikit kalau psikiatri itu merupakan cabang spesialis dari kedokteran yang ini tugasnya adalah bagaimana mengenali gejala-gejala orang mengalami gangguan jiwa, kemudian menegakkan diagnosis gangguan jiwa, kemudian menata laksana gangguan jiwa tersebut, mencegah terjadinya gangguan jiwa, dan kalau sudah terjadi akan dilakukan rehabilitasi agar bisa berfungsi baik kembali. Kemudian psikiater itu adalah orang yang melakukannya. Jadi seperti dokternya, jadi kalau psikiater ini kata lainnya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, kenapa psikiatri ini kadang-kadang berkonotasi ya, kalau orang berobat ke psikiater ini kan dianggap suatu hal yang memalukan, kalau boleh nggak tahu orang kita berobat ke psikiater, karena masih ada stigma yang melekat, nanti takut dibilangin ini orangnya miring, sinting, dan sebagainya, ungkapan-ungkapan yang bikin orang malu kalau berkonsultasi ke psikiater. Padahal tentu saja psikiater bukan hanya untuk orang-orang yang seperti itu, siapa saja juga boleh berkonsultasi ke psikiater dan tentu saja tidak boleh malu dan ragu, karena siapa saja juga bisa mengalami permasalahan mulai dari yang ringan sampai yang berat yang butuh mungkin konsultasi atau berobat ke psikiater. Nah, seperti yang kita ketahui nih Prof, kesehatan mental atau mental health ini menjadi salah satu yang penting bagi sobat sehat di rumah, baik yang masih anak-anak, remaja maupun orang tua. Bagaimana nih Prof tentang kesehatan mental? Ya, jadi kalau kita sebut dengan kesehatan mental, ini merupakan suatu kondisi kesejahteraan, baik itu mencakup psikis, emosional, dan sosial. Hal ini akan terlihat dari cara orang bersikap, berperilaku, dan bertindak, kemudian bagaimana ia merespon suatu hal, dan bagaimana ia bersosialisasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya cakupan dari kesehatan mental ini cukup luas. Hal ini juga termaksud bahwa bagaimana ia bisa menikmati hidup, kemudian bisa melakukan hal-hal yang positif untuk dirinya dan lingkungannya secara maksimal, dan kalau ada tantangan, dia akan bisa melewatinya. Oke, baik Prof. Nah, masih seputar mental health nih Prof. Angka di lapangan mungkin berbeda ya dengan yang pada kenyataannya. Nah, karena tidak semua orang menyadari mereka memiliki gangguan kesehatan mental. Kira-kira nih Prof, bagaimana tanda-tanda seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Nah, jadi tanda-tanda gangguan mental ini cukup beragam, mulai dari yang sangat simpel yang kadang-kadang kita tidak mendeteksi, sampai yang luar biasa parah, sampai semua orang pun tahu ya apa itu. Jadi mungkin hal-hal kecil saja yang paling sepele adalah kalau kita sudah mengeluh tidak bisa tidur, susah tidur. Nah, susah tidur ini juga harus dilihat karena apa penyebabnya. Tentu saja kita selama hidup kita pernah agak susah tidurnya. Kemudian biasanya dia akan mengalami gejala-gejala seperti sedih berlebihan, cemas berlebihan, atau emosi tidak terkontrol, marahnya itu terlalu berlebihan sampai ngelempar-ngelempar sesuatu, atau biasanya kalau kita marah juga kita akan bisa mengerem diri sendiri, tapi ini malah dia akan memaki orang yang seharusnya tidak perlu dimaki, habis itu akan menyesal. Kemudian juga berperilaku yang sebenarnya tidak pantas, seperti misalnya tidak memakai busana keluar umum ya di depan orang, kemudian juga mungkin melempar rumah orang, properti orang. Jadi banyak sekali sampai gejala-gejala yang sangat mengerikan, mengakhiri hidup sendiri atau menyakiti orang lain atau membunuh orang lain. Ini semua termasuk gangguan, ciri-ciri dari gangguan mental yang bisa kita jumpai sehari-hari. Oke, wah ternyata banyak sekali ya Prof gejala-gejalanya ya Prof. Ya. Nah ini Prof menurut Badan Kesehatan Dunia nih tahun 2017 menyebutkan bahwa
ada lebih dari 300 juta orang itu mengalami depresi. Nah, 260 juta lainnya menderita gangguan kecemasan. Bagaimana nih Prof terkait hal ini? Iya, sebenarnya depresi dan cemas ini merupakan primadona dari gangguan mental yang ada. Jadi kalau kita bicara depresi, ini sebenarnya merupakan gangguan mood di mana orang itu akan merasa sedih berkepanjangan, murung, kemudian merasa mudah lelah, merasa tidak ingin melakukan apapun, rasa bersalah, rasa tidak berharga, bahkan ingin mengakhiri hidup dan bahkan sampai mencoba atau berhasil melakukan usaha bunuh diri. Dan kalau kita bicara tentang kecemasan, nah ini dia, kita semua pernah cemas, tapi orang yang mengalami gangguan kecemasan ini, cemasnya ini durasinya lebih lama, intensitasnya lebih gawat, sedikit-sedikit cemas sehingga membatasi aktivitasnya sehari-hari. Ini merupakan hal yang sangat sering kita jumpai di masyarakat, dan kalau kita tidak ngeh, memang ini akan menjadi beban yang sangat tinggi, baik untuk keluarga itu, bahkan juga menjadi beban di ekonomi negara kita. Baik Prof, tadi kita sudah menjelaskan paparan tentang kesehatan mental, salah satunya adalah depresi ataupun gangguan kecemasan ya. Nah, apa-apa saja sih Prof penyakit yang berhubungan dengan gangguan jiwa tadi yang sering kita jumpai? Nah, mungkin bagi sobat sehat yang sangat familiar di masyarakat itu, contohnya adalah bipolar, kemudian ada skizofrenia dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan Prof tentang penyakit ini yang mungkin juga sekarang banyak dibicarakan oleh teman-teman atau sobat sehat. Iya, karena orang sekarang lebih aware terhadap kesehatan jiwa, jadi sekarang mulai self-diagnosis ya, apakah saya mengalami atau tidak. Jadi seperti gangguan bipolar, bi itu artinya dua, polar artinya kutub. Jadi di situ orang akan mengalami dua episode, dua kondisi. Yang satu gembira berlebihan, disebut episode manik atau hipomanik, dan yang berikutnya adalah episode depresi, sedih. Nah, jadi episode manik dan depresi ini bisa datang kapan saja, bisa juga silih berganti. Pada episode manik, dia akan merasa begitu semangat, kemudian berbicara banyak, tidak kenal lelah, begitu boros, kemudian nggak butuh tidur, nggak butuh istirahat, itu manik atau hipomanik. Kemudian episode depresi seperti tadi, mudah lelah, capek, nggak bersemangat melakukan apa-apa, rasa bersalah, rasa tidak berharga. Istilahnya yang paling penting adalah moodnya tidak stabil, jadi bisa terjadi pergantian antara keduanya. Itu kalau untuk gangguan bipolar. Pada skizofrenia ini mencakup gangguan baik itu proses pikir, mood, dan tingkah laku. Jadi orang pikirannya suka aneh-aneh, ada istilahnya timbullah delusi, ada halusinasi, jadi bisa mendengar suara-suara yang orang lain nggak dengar, melihat sesuatu yang orang nggak dengar, kemudian juga afek atau moodnya juga berubah, dan tentu saja psikomotor atau aktivitasnya ini terganggu. Jadi ibaratnya dia akan marah-marah, melempari rumah orang. Nah, ini kelihatan jelas, dan ini yang cukup banyak tinggi kita jumpai di masyarakat juga. Oke, baik Prof, seram sekali ya. Berarti kita tentunya harus lebih peka terhadap diri kita ya. Iya. Apakah ada akhir-akhir ini kita mengalami gangguan ataupun kelainan yang agak berbeda dari diri kita? Tentunya kita harus lebih peka ya. Mungkin bukan kita yang peka, tapi orang di sekitar kita. Karena pada saat kita yang merasa, mungkin kita waktu mengalaminya itu seperti bipolar atau skizofrenia, kita tidak merasa kita sakit. Orang lain yang sakit, diajak berobat, dia yang sakit, saya nggak sakit, seperti itu. Setuju Prof. Berarti selain tadi diri kita, mungkin juga orang di sekeliling kita ya, terutama kita untuk lebih peka terhadap saudara kita di rumah ya, atau di lingkungan kita, seperti itu ya Prof. Baik Prof, kita sudah ada beberapa pertanyaan menarik nih dari teman-teman di Instagram Rumah Sakit USU nih. Dari akun Margaret STRS, yaitu pertanyaannya, cara menangani stres berat yang sudah mengarah ke depresi, bagaimana nih Prof? Selain ke psikolog. Iya, jadi tadi mungkin di awal lupa ya dibedakan antara psikolog dan psikiater. Kalau psikolog dia biasanya mengatasi kejiwaan yang sehat ya, bagaimana memelihara jiwa tetap sehat. Tapi kalau kita bicara psikiater, dia selain sehat bisa juga jiwa yang sakit. Nah, bagaimana cara mengatasi stres yang berat tadi ya, atau mengarah ke depresi katanya, yang penting kita harus tahu dulu apakah ini sudah merupakan suatu diagnosis gangguan atau tidak. Caranya bagaimana? Tentu saja sebaiknya kita sama seperti berobat ke dokter ya, datang dan biasanya kita memang akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya seperti apa? Jadi ini akan mencakup wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental, dan ada psikometri untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi seseorang itu dulu.
Kemudian kalau tegak diagnosisnya, baru direncanakan apa terapi yang mau dilakukan. Jadi intinya tadi, tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk berkonsultasi secara langsung ke psikiater. Karena nggak langsung dikasih obat, tapi tentu saja kita harus untuk menegakkan diagnosis, kita akan melihat dulu gejala-gejala apa yang ada. Kadang-kadang ada yang gejala-gejala itu tidak bisa diceritakan ya, jadi mungkin harus dilihat dulu baru kelihatan, oh ini begini. Sama seperti biasanya seumumnya dokter, dia nggak bisa langsung menegakkan diagnosis, tapi perlu pemeriksaan yang cukup untuk itu. Oke, baik Prof. Iya. Jadi tetap kita tunggu di rumah sakit USU kedatangannya, itu kesimpulannya. Ya, setuju. Iya. Karena di rumah sakit USU, psikiater kita itu sangat tersedia. handal dan sangat welcome terhadap sobat sehat. Ya. Oke Prof, kita ke pertanyaan kedua dari sobat sehat melalui Instagram rumah sakit USU nih. Gejala yang seperti apa yang ke psikiater dan apakah harus ke psikolog dulu? Dan bedanya apa? Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Prof ya, mungkin lebih diperjelas sedikit ya Prof. Jadi psikolog biasanya itu untuk kalau misalnya kita ada masalah-masalah kehidupan sehari-hari, boleh kalau mau cerita dengan psikolog. Kemudian kalau kita misalnya ingin melihat kemampuan, tes minat, tes bakat, itu biasanya bisa ke psikolog. Kalau psikiatri, kalau misalnya kita boleh juga tadi melakukan yang tadi untuk hal-hal yang ke psikolog tadi, tapi biasanya psikiatri misalnya kita menganggap bahwa kondisi kita ini sudah agak lumayan lebih berat. Jadi mungkin nggak ada salahnya kita mencoba ke psikiater. Nah selain itu mungkin ada hal-hal tertentu seperti marital counseling, kemudian ada lagi misalnya masalah-masalah penggunaan narkotika, nafsa, itu juga bisa ya. Kemudian mungkin yang lagi in juga sekarang, anak-anak muda suka self-harm ya, self-harm. Iris-iris tangan sendiri, ngelukai diri sendiri, itu juga merupakan hal-hal yang berbahaya dan kadang-kadang kita nggak aware, itu boleh ke psikiater. Jadi memang cukup banyak. Kadang-kadang kalau di luar negeri itu mereka sudah punya kebiasaan untuk berteman dengan psikiater atau psikolog juga tadi. Kemudian kalau ada masalah bisa curcol lebih enak dan pastilah terkunci, tidak ember harusnya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Prof, masih sekitar di Instagram Rumah Sakit USU nih. Dari akun Nurul Aini menanyakan tentang berapa biaya ke psikiater dan bisa atau tidak menggunakan BPJS nih Prof. Soal biaya mungkin ada di tarif kita ya di Rumah Sakit USU ya, tapi BPJS memang mengcovernya. Jadi jangan ragu, jangan malu, ayo silakan. Karena semuanya baik obat juga tercover oleh BPJS dan beberapa asuransi lainnya yang sudah tercover oleh Rumah Sakit USU. Benar, setuju. Jadi sekedar informasi kepada sobat sehat di rumah, Rumah Sakit USU menerima layanan BPJS dan termasuk konsultasi ke psikiatri. Nah, ke pertanyaan terakhir nih masih di Instagram Rumah Sakit USU nih Prof. Ada yang bertanya dari akun Only Ika, pertanyaannya, pengobatan simpel ketika kita sadar sudah terkena psikosomatik. Iya, jadi psikosomatik itu adalah merasakan gangguan-gangguan pada tubuh karena dipengaruhi oleh psikis. Sebenarnya hampir semua penyakit itu psikosomatik juga kalau mau kita bilang. Seperti misalnya kalau saat kita mengalami sakit gigi, semuanya jadi nggak enak, mau marah-marah. Pada saat kita sakit perut, itu juga kita akan emosian. Jadi caranya kalau kita tahu bagaimana untuk menanggulanginya adalah bagaimana supaya kita bisa meredakan ketegangan psikis yang ada pada diri kita. Dengan kondisi psikis yang tenang, relatif lebih tenang, tentu saja keluhan-keluhan fisik juga akan berkurang. Untuk itu mungkin boleh dicoba berbagai macam cara menenangkan diri dan itu sangat tergantung dari individunya. Mungkin ada yang senang dengan relaksasi, dengerin musik-musik yang menenangkan, atau juga dengan mandi berendam, atau juga dengan melukis, melakukan hobi, dia bisa lebih tenang sehingga otomatis akan teralih dari penyakit fisik yang dideritanya sehingga keluhannya akan berkurang. Dan sekali lagi dengan hati yang senang biasanya keluhan-keluhan fisik juga akan berkurang. Baik Prof, kita akan memberikan informasi terhadap sobat sehat di rumah. Bagaimana nih Prof langkah-langkah kalau sobat sehat ingin berkonsultasi ke psikiater khususnya di Polipsikiatri Rumah Sakit USU? Jadi mungkin sama saja caranya dengan kalau mau berobat ke dokter spesialis lain. Pertama sekali kita meregistrasi ke bawah, kemudian kita katakan kita mau ke Polipsikiatri, nanti mungkin akan diarahkan supaya naik lift ke lantai 3. Jadi biasanya Senin sampai Jumat kita buka dari jam 8 sampai jam 2. Baik Prof, sudah jelas ya sobat sehat. Jadi kalau ingin melakukan konsultasi ke psikiatri Rumah Sakit USU cukup datang dan mendaftarkan diri di registrasi, kemudian nanti akan diarahkan ke Polipsikiatri. Baik Prof, mungkin yang terakhir nih ya Prof, mungkin dari Prof sendiri ada yang ingin dibagikan terhadap sobat sehat, bagaimana agar kita selalu happy dengan jiwa kita yang sehat?
Iya, jadi meskipun kita sebagai manusia tidak luput dari hal-hal yang menyebalkan kita tetap harus bersyukur dengan hal-hal yang kita terima. Kemudian juga tentu saja kita harus berpikir positif, kemudian mengingat hal-hal positif apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita miliki. Jangan lupa kita tetap melakukan gaya hidup sehat, olahraga teratur. Olahraga selain bermanfaat untuk kesehatan fisik juga bermanfaat untuk kesehatan psikis. Kemudian konsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, tetap tergabung dengan teman-teman, koneksi yang terkoneksi dengan hal-hal teman-teman yang selalu memberikan support bagi kita, dan tentu saja cobalah melakukan hal-hal kecil tapi bermanfaat untuk sekitarnya. Itu akan membuat perasaan kita lebih berguna bagi orang-orang sekitarnya. Itu otomatis akan membuat kita lebih sehat. Baik, Prof. Gak terasa nih, kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang psikiatri dan psikiater di podcast kita kali ini. Demikian podcast kali ini, sampai berjumpa kembali di podcast-podcast berikutnya. Akhir kata kami ucapkan, Rumah Sakit USU, Quality, Safety, and Friendly.